insiden yang ditual, proses kode etik sudah dilakukan dan sebagaimana rekan-rekan ketahui sudah dirilis juga oleh Bapak Kapolda Maluku, Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto, dengan keputusan sanksi yaitu individu berupa MS diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sementara untuk proses penyidikannya, berdasarkan laporan polisi LPB 32 2 Romawi 2026 Satreskrim SPKT Polrestual Polda Maluku tertanggal 19 Februari 2026 untuk berkas perkara telah selesai dan diserahkan tahap pertama kepada pihak Kejaksaan Negeri Tual tertanggal 24 Februari 2026. Adapun sangkaan pasal yaitu pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 466 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Diharapkan kemudian kelengkapan formil dan material bisa lengkap sehingga kemudian nanti akan diikuti dengan proses penyerahan tersangka dan barang bukti untuk kemudian proses berikutnya masuk ke dalam proses di peradilan. Untuk melengkapi keterangan konferensi pers saat ini, kami ingin mengulangi lagi dan menyampaikan penekanan dari Bapak Kapolri. Polri berkomitmen untuk melaksanakan tugas tentunya dengan humanis, melaksanakan tugas tentunya dengan seoptimal mungkin, melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi kode etik, menjunjung tinggi aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan Bapak Kapolri sudah menegaskan Polri tidak akan segan-segan tegas melakukan penegakan kode etik dan hukum jika ada individu-individu yang kemudian dalam pelaksanaan tugas atau sikap perilaku kemudian menyimpang. Ini wujud komitmen karena Polri menyadari harapan dari masyarakat yang demikian tinggi untuk bisa Polri tampil melaksanakan tugas secara humanis, representatif dari negara, hadir di masyarakat, dirasakan oleh masyarakat, bisa dilihat manfaatnya oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Setelah dijatuhkan putusan oleh Komisi Kode Etik, Anda masih ada jeda waktu dalam kurun sekitar 7-14 hari untuk memikirkan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ini sekarang masih dalam proses untuk saudara MS dan tim pendampingnya mempertimbangkan langkah berikutnya. Secara mekanisme ada banding, bisa, dan nanti kemudian akan diikuti oleh
komisi banding ini. Namun proses penyidikannya tetap itu berjalan secara simultan. Insiden yang ditual, proses kode etik sudah dilakukan dan sebagaimana rekan-rekan ketahui sudah dirilis juga oleh Bapak Kapolda Maluku, Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto, dengan keputusan sanksi yaitu individu berbeda MS diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sementara untuk proses penyidikannya, berdasarkan laporan polisi LPB 32 2 Romawi 2026 Satreskrim SPKT Polrestual Polda Maluku tertanggal 19 Februari 2026 untuk berkas perkara telah selesai dan diserahkan tahap pertama kepada pihak Kejaksaan Negeri Tual tertanggal 24 Februari 2026. Adapun sangkaan pasal yaitu pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 466 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Diharapkan kemudian kelengkapan formil dan material bisa lengkap sehingga kemudian nanti akan diikuti dengan proses penyerahan tersangka dan barang bukti untuk kemudian proses berikutnya masuk ke dalam proses di peradilan. Untuk melengkapi keterangan konferensi pers saat ini, kami ingin mengulangi lagi dan menyampaikan penekanan dari Bapak Kapolri. Polri berkomitmen untuk melaksanakan tugas tentunya dengan humanis, melaksanakan tugas tentunya dengan seoptimal mungkin, melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi kode etik, menjunjung tinggi aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan Bapak Kapolri sudah menegaskan Polri tidak akan segan-segan tegas melakukan penegakan kode etik dan hukum jika ada individu-individu yang kemudian dalam pelaksanaan tugas atau sikap perilaku kemudian menyimpang. Ini wujud komitmen karena Polri menyadari harapan dari masyarakat yang demikian tinggi untuk bisa Polri tampil melaksanakan tugas secara humanis, representatif dari negara, hadir di masyarakat, dirasakan oleh masyarakat, bisa dilihat manfaatnya oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Setelah dijatuhkan putusan oleh Komisi Kode Etik, Anda masih ada jeda waktu dalam kurun sekitar 7-14 hari untuk memikirkan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ini sekarang masih dalam proses untuk saudara MS dan tim
pendampingnya mempertimbangkan langkah berikutnya. Secara mekanisme ada banding, bisa, dan nanti kemudian akan diikuti oleh komisi banding. Ini. Namun proses penyidikannya tetap itu berjalan secara simultan.